حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, sekarang saya berada di halaman depan Masjid Maluku Baitur Rahman. Tapi saya bukan berada di Indonesia, melainkan saya berada di negeri Kincir Angin, Belanda. Masjid ini sekitar 15 atau 20 menit dari rumah saya menggunakan sepeda, karena saya biasa menggunakan sepeda ke sini. Lihat. Karena yang pertama, istimewa dari masjid ini adalah namanya saja sudah istimewa, Maluku. Ya, masjid ini milik masyarakat Maluku yang tinggal di Belanda. Dan subhanallah sekali, masjid di Belanda yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada Maluku hanya ada 2 masjid. Yang pertama ini Masjid Baitur Rahman Ridderkerk dan dekat Rotterdam, dan yang kedua di Waalwijk dekat Tilburg. Penasaran seperti apa? Yuk. Nah, ini pintunya sudah dekat. Lihat. Sini ada ruang kelas. Nah, ruang kelas ini biasa digunakan untuk belajar mengajar yang ingin anak-anak di bawah usia 7 tahun. Nah, ya biasanya mereka melakukannya di weekend ya, Sabtu dan Minggu. Mereka ada pengajiannya. Nah, ya kita lanjut ke setelah dari ruang kelas, dekat pintu, sebelah kiri pintu, kita melihat ada ruang gantung baju. Ya, kenapa kita masih ada ruang gantung baju di sini? Karena biasa orang sini, khususnya bulan musim dingin, mereka menggunakannya untuk menggantung jas tentunya. Nah, di depan pintu masuk, kita masuk lagi ke ruang wudhu. Ya, ini juga yang agak berbeda dari kita, masjid Indonesia maksud saya. Masjid Indonesia biasanya wudhunya berdiri, tapi di sini duduk. Bersih kan? Iya. Lalu kita masuk lagi ke ruang. Ya, ini Assalamualaikum. Ini ruang untuk perempuan atau kelas untuk perempuan. Biasanya mereka di sini juga untuk tempat berdiskusi atau ngobrol-ngobrol. Gitu. Ini papan pengumuman. Ya. Di sini ada Quran-Quran. Dan ini tempat untuk melaksanakan sholat bagi wanita. Nah, setelah kita ke tempat sholat, sedikit ke sebelah kanan ada, ini lagi ada sesuatu yang subhanallah, ada dapur. Ketika saya berada di sini, ini juga hal yang paling kaget. Ada dapur. Kenapa ada dapur? Mereka menggunakannya untuk melaksanakan tradisi, menggunakan masjid ini sebagai tempat untuk tradisi seperti akikahan atau baca doa, baca tasyakuran maksud saya. Nah, dari situlah mereka menyiapkan makanan. Assalamualaikum. Ya, ini juga yang berbeda dari masjid di Indonesia. Setelah kita ke arah dapur, nah, ini apa? Oh, ini itu di depan tadi, kita lihat. Kita menuju ke
tempat laki-laki. Ini di gangnya, gang kecil. Ini tempat kamar untuk peralatan-peralatan bersih-bersih. Dan ke sebelah kiri ini, di sini ada apa namanya? Semacam tempat, bukan semacam tempat, ruang untuk belajar, ruang belajar juga, atau di sini disebut dengan perpustakaan kecil. Begitu. Biasanya mereka laki-laki, para laki-laki setelah sholat mereka berkumpul di sini untuk sedikit berbicara. Nah, terus saya masuk ke ruang utama. Nah, ini ruangan terakhir yang saya bisa berikan kepada kalian. Ini adalah ruang sholat bagi laki-laki. Itu mimbarnya. Sekarang 12:30 di sini. Sedikit lagi kita melaksanakan sholat zuhur. Sepertinya saya harus pergi. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad. Yang berbeda lagi di sini masjidnya, yaitu tidak ada marbot di sini, atau orang-orang yang dibayar untuk membersihkan masjid. Karena ini adalah pemberian pemerintah Belanda ke masyarakat Maluku, jadi ini adalah hak milik masyarakat Maluku, dan masyarakat Malukunya sendiri yang harus bertanggung jawab atas bangunan ini. Jadi masalah bersih-bersihnya, masalah semuanya itu diberikan kepada masyarakat Maluku. Sejarah pendek tentang masjid ini, mungkin kalian tahu tentang sejarah KNIL, ya, Tentara Indonesia Belanda, Hindia Belanda, di mana zaman dulu mereka dibawa oleh pemerintah Belanda ke Belanda. Pada zaman itu tentara-tentara itu atau generasi pertama tidak memiliki tempat untuk beribadah. Nah, dari situlah mereka meminta pemerintah Belanda untuk memberikan bangunan atau masjid kepada mereka untuk melaksanakan ibadah. Kemudian pada tahun 1984 barulah pemerintah Belanda memberikan masjid ini atau bangunan ini kepada masyarakat Maluku. Yang unik dari masjid ini bukan hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah, tapi masjid ini digunakan masyarakatnya untuk melaksanakan tradisi mereka seperti akikah, acara pernikahan, tasyakuran, baca doa ketika mereka mendapatkan anak. Biasanya melakukannya di masjid ini. Alhamdulillah saya sudah berkeliling di masjid ini. Insya Allah saya akan memberikan informasi-informasi yang menarik lainnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kebenaran hanya datang dari Allah. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gendong ale jua katong dua cuma satu gandong.